Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai audit SDM. Di next. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada rekan saya. Saya Prika Sulistiawati. Lalu ada saya sendiri, Siti Soliha. Saya Fadila Putri Utami. Saya Delia Sarah Dwi Handayani. Saya Teri Trivani. Saya Termalia Anggani Putri. Next. Baik, yang pertama ada pengertian audit SDM. Audit SDM atau audit sumber daya manusia merupakan penilaian terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan-perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuannya. Nah, aktivitas SDM di sini meliputi perencanaan dan analisis SDM, perekrutan, pemberian kompensasi, pengembangan sumber daya manusia perusahaan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Selain itu juga, audit SDM ini memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Selanjutnya di sini ada tujuan dari audit SDM. Itu yang pertama ada menilai efektivitas fungsi SDM. Kemudian yang kedua untuk menilai apakah program dan aktivitas SDM tersebut telah berjalan ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga juga untuk memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu untuk merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Kemudian selanjutnya di sini ada next. Kemudian di sini ada manfaat audit SDM. Manfaatnya sendiri itu yang pertama mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM bagi organisasi. Lalu yang kedua meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Kemudian yang ketiga mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM. Lalu yang keempat memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Dan yang terakhir untuk mendorong keseragaman kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik personalia. Manfaat audit SDM selanjutnya yaitu menemukan masalah-masalah personalia yang penting, kemudian memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan legal, selanjutnya yaitu mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif, kemudian menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM, dan memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen SDM. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah audit. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahun tersebut juga mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif. Yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian. Manajemen atas program SDM, sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh perusahaan,
menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan. Sistem pengendalian juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang berdiri sendiri atau terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Yang keempat, yaitu pelaporan. Pelaporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dan dalam laporan juga disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus memuat ruang lingkup dari audit. Dan yang kelima, yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut ada sepenuhnya pada manajemen, tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Kemudian di sini dijelaskan ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit SDM meliputi seluruh proses SDM baik secara parsial pada satu bidang program atau aktivitas keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit baik dilakukan hanya pada satu departemen atau divisi maupun perusahaan secara keseluruhan. Ruang lingkup audit SDM sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian. Selanjutnya, di sini jelaskan juga program kerja audit. Program kerja audit atau disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan audit yang telah ditetapkan. Pada bagian ini diuraikan juga bagaimana program audit secara umum untuk keseluruhan proses SDM, mulai dari penerimaan karyawan sampai penghentian karyawan. Selanjutnya dijelaskan audit atas perolehan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan penyediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Next. Di sini juga dijelaskan audit atas pengelolaan SDM. Pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Next. Mengenai lingkup SDM sendiri terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu audit sebagai perusahaan. Strategi perusahaan berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. SDM dapat dikatakan efektif jika mampu berkontribusi bagi tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua ada audit fungsi SDM.
penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM, berbagai area dalam audit fungsi SDM diantaranya sistem informasi SDM, penyediaan dan pengembangan karyawan, serta kontrol dan evaluasi. Yang ketiga ada kepatuhan manajerial, menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM. Audit ini juga bisa memperbaiki citra dan kontribusi Departemen SDM bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada audit kepuasan karyawan. Untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi, kinerja Departemen SDM dinilai secara efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Mungkin sekian yang dapat anggota kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.